Terus bagaimana strategi Nabi Muhammad dan pasukannya untuk penyerangan dan pembebasan Makkah itu? Rasulullah SAW terus melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Nah, ketika sampai di kota Marodahran itu Marodahran kalau nggak salah ya. Itu semua pasukan dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Dan pada malam hari bikin tenda kan, dan semuanya harus membuat obor sebanyak pasukan yang ada. Bayangkan 10.000 orang pada ngebakar obor, kelihatan itu kayak lautan api lah, membara sampai itu kelihatan ke Mekah. Abu Sufyan ngelihat kan, itu api apa gitu kan. Akhirnya Abu Sufyan tuh kan dia di sisi dia itu lagi galau kan, karena nggak ada keputusan dari Nabi Muhammad gimana gitu kan. Dia nggak tahu juga bahwa Nabi Muhammad itu keputusannya adalah menyerang Mekah gitu kan. Dia ngeliat dia sembunyi-sembunyi keluar Abu Sufyan mau ngedeketin api, sumber api itu. Begitupun Budail bin Waraqah juga sebagai orang yang menunggu informasi dari keputusan Nabi Muhammad, pembantuannya itu ngerasa udah ini pasti Nabi Muhammad nih gitu kan. Pas berjalan berdua tuh kan, ketemulah Abu Sufyan dengan Budail bin Waraqah. Ini pimpinan Quraisy dan pimpinan Khuza'ah. Ngobrol lagi dan dengan posisi ngobrol yang canggung gitu. Karena dua-duanya juga Budail nggak ngomong udah lapor, begitupun Abu Sufyan nggak bilang kalau dia minta perjanjian baru gitu. Oh, jadi sama-sama nggak tahu ya? Sama-sama nggak tahu gitu. Coba bayangkan lah itu. Nah, ketika api besar itu, maka di perjalanan itu Sayyidina Abbas itu pamannya Nabi salah satunya, beliau berangkat di perjalanan ketemu Nabi Muhammad dan masuk Islam. Nah, jadi orang yang hijrah pertama, orang yang terakhir hijrah itu ya Sayyidina Abbas. Karena kan setelah Fathul Makkah nggak ada lagi hijrah. Oh gitu ya. Nggak ada lagi istilah hijrah. Jadi orang yang terakhir hijrah itu ya Abbas itu. Kan pahala hijrah kan gede ya. Begitu. Nah ini menarik Bi. Kira-kira apa yang diobrolkan oleh Budail dan Abu Sufyan itu sendiri ketika bertemu? Ya saya nggak tahu, saya nggak ada di situ. Nggak gini ya. Nah setelah asik diskusi lah dalam Al-Kisah itu, yang dua itu datanglah Sayyidina Abbas yang baru masuk Islam itu dengan membawa untanya Nabi Muhammad. Karena ketika itu Abbas minta izin lah ya, ketika melihat pasukan Nabi Muhammad segitu banyaknya, pamannya itu yang baru masuk Islam itu, dia minta izin untuk ke Mekah memperingatkan orang-orang Mekah untuk berlindung dan jangan melawan, karena ini bukan lagi lawan kehendak gitu. Akhirnya diizinkan lah gitu ya. Nah ketika berangkat ke Mekah, kebetulan yang ditemui yang dua orang tadi tuh. Akhirnya kebetulan nih ada Abu Sufyan dan Budail gitu kan, dua tokoh besar lah ya. Akhirnya ditanya Abu Sufyan, dari mana Abbas? Saya baru saja masuk Islam gitu kan. Dan saya kesini sengaja membawa untanya Rasulullah untuk mengajak antum masuk Islam. Apakah Abu Sufyan mau masuk Islam, Bi? Nah, setelah itu akhirnya Abu Sufyan ikut lah, karena jaminannya memang yang dibawa untanya Nabi Muhammad gitu kan. Ikut dengan Abbas bertemu dengan Nabi Muhammad malam-malam itu. Di perjalanan ketemu dengan sahabat Umar. Umar kan orang yang paling gedek kepada Abu Sufyan. Pada akhirnya dia itu kira-kira udah pengen menggal kepalanya lah gitu. Nah akhirnya di perjalanan Abu Sufyan gitu, mau kemana ente gitu. Pas mau diserang kata Abbas, wahai Umar,
saya adalah Abbas, saya pamannya Nabi, dan ini adalah untanya Nabi. Saya memiliki jaminan untuk menyelamatkan Abu Sufyan. Udah kalau gitu saya akan minta izin kepada Nabi Muhammad untuk memenggal kepalanya Abu Sufyan. Lari tuh Umar ke tendanya Nabi Muhammad. Mereka pun sama ikutan lari, paheula-heula gitu kan. Soalnya memisahkan duluan Umar diizinkan pasti langsung dipenggal kan. Larinya 2/3 orang itu lari-lari itu. Terus siapa yang duluan? Umar lah, Umar kan orang paling keras dan mungkin kecepatan larinya juga tinggi lah. Ibarat mereka naik kendaraan, Umar lari biasa gitu kan, tapi duluan Umar. Luar biasa subhanallah Umar. Akhirnya ketika sampai tenda duluan, wahai Nabi Allah gitu kan. Bagaimana jika saya melihat Abu Sufyan di sini? Apakah saya diizinkan untuk memenggalnya? Ya, gitu. Pas Nabi Muhammad mau menjawab, Abu Sufyan, Muhammad. Jadi encan keluar tak enggak izin dari Nabi Muhammad itu. Akhirnya senyum lah Nabi Muhammad senyum. Umar ayah aja gitu. Akhirnya karena udah malam, semuanya masuk tenda dulu. Besok kita apa yang dimaksud oleh Abu Sufyan besok kita diskusinya gitu kira-kira. Akhirnya menginap di situ. Pagi-pagi baru ketemu lagi lah, menghadap lagi Abu Sufyan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang begini, wahai Abu Sufyan, apakah kamu belum percaya bahwa Allah itu esa? Abu Sufyan percaya. Saya meyakini bahwa tidak ada lagi yang wajib disembah selain Allah. Kemudian apakah kamu percaya bahwa aku ini adalah utusan Allah? Nah ini maaf Nabi Muhammad, kata Abu Sufyan, saya nggak percaya. Nah pada akhirnya itu masih ada keraguan dari Abu Sufyan. Nah akhirnya yaudah kalau gitu silakan nanti pulang lagi. Kata Abbas, Abu Sufyan, ente itu asup Islam dong, gitu. Biar ente selamat. Gitu. Udahlah Abbas, Islam itu nggak memaksakan. Akhirnya Abu Sufyan berangkat duluan. Amalnya itu Abbas itu di hari Hasan ke Nabi Muhammad. Pak Abbas, tolong kejar Abu Sufyan dan berhentikan di bukit itu, gitu. Biar dia melihat bagaimana banyaknya pasukan Islam. Abbas ini kan orang suaranya lantang ya. Ketika Abu Sufyan udah ada di bukit, nyebisi iya tapi masih ketinggalan gitu. Abu Sufyan berteriak, Abu Sufyan ya, Abbas berteriak, Abu Sufyan gitu. Abbas kaget dong. Iya. Dia kira dia mau dibunuh. Abu Sufyan yang kaget. Betul Abu Sufyan kaget dong. Iya. Dia kira mau dibunuh gitu kan. Karena suara Abbas kenceng. Lari Abu Sufyan padahal maksudnya agar diberhentikan di situ gitu kan. Wahai Abu Sufyan jangan lari, saya punya ada pesan. Ente masukan terek manggal anak gitu kayak Umar gitu. Tunggu dulu di sini. Terus nunggu, datanglah pasukan pertama. Jadi Rasulullah itu membagi 3 strateginya. Kalau istilah ada 4 lah. Pertama dipimpin oleh Khalid bin Walid tentunya. Dan kedua dipimpin oleh Zubair bin Awam. Yang ketiga dipimpin oleh Ubaidillah. Dan yang keempat dipimpin oleh Sa'ad. Nah, 4 orang itulah yang memimpin pasukan. Karena kan masuk ke Mekah itu banyak pintu gitu kan. Banyak pintu. Hanya dibagi 4. Di situ wah banyak banget itu pasukan Muslim. Iya, 10.000 lah ya. Akhirnya Abu Sufyan itu ngedeg-deg takut sambil menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di situ dia masuk Islam. Masuk Islam ya di situ. Karena takut, ternyata kita juga ya kudu ditakutan heula ternyata lagi. Akhirnya dia pulang. Akhirnya dia terus ini gimana nih supaya kita selamat gitu kan. Kata Nabi Muhammad, kalau antum pengen selamat bilangin ke kaum antum maka masuklah ke rumah Abu Sufyan. Pertama. Yang kedua, kalau ingin selamat lagi masuklah ke Masjidil Haram.
Kalau di rumah kamu nggak muat, di Masjidil Haram nggak muat, maka masuklah ke rumahnya masing-masing. Gitu. Jadi kan di situ Abu Sufyan diangkat derajatnya, wih rumah gue disamain sama rumah Masjidil Haram gitu kan. Iya agul oge gitu. Nah akhirnya beliau itu, karena kan semua pada waktu itu kan nggak semuanya punya rumah. Terus kan budak-budak kan punya rumah. Iya. Ini ketika Abu Sufyan ke Mekah, dia memaklumatkan lah wasiat itu dari Nabi Muhammad. Wahai umatku, mungkin gitu ya. Siapa yang ingin selamat, sebentar lagi pasukan dari Islam datang. Bukanlah tandingan kita untuk melawannya. Kata Hindun istrinya, hei Abu Sufyan, lawan gitu kan pemajikan katanya. Jangan takut, bila perlu bunuh yang barusan menyampaikan informasi itu. Abu Sufyan benar tadi bunuh oge gitu kan, saking kejamnya Hindun. Akhirnya kata Abu Sufyan, bukan tandingan kita. Sok siapa aja yang mau selamat masuk ke rumah saya. Kata Hindun, ente jelas sok banget gitu kira-kira kan. Dan siapa yang mau selamat masuklah ke Masjidil Haram. Akhirnya pada masuk gitu kan. Datanglah pasukan Madinah. pasukan Madinah datang. Maka di situ dengan mengucapkan takbir la ilaha illallah, bacaan-bacaan Al-Qur'an, maka Nabi Muhammad menujulah ke Ka'bah. Subhanallah ya Bi, pasukan Rasulullah itu sungguh hebat, luar biasa. Terus gimana Bi? Apakah ada yang melawan dari kaum Quraisy sendiri? Ya. Jadi ketika pasukan Nabi Muhammad itu dibagi dua, nah di pimpinan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu dihadang oleh pemuda-pemuda Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahl. Dilawan dia, meskipun ya itu mah nggak seberapa lah buat Khalid bin Walid mah ya. Yang lamanya Khalid bin Walid itu ya negosiasinya ya, karena Khalid bin Walid mendapatkan amanah ya jangan ada pertumpahan darah gitu. Tapi karena memaksa mereka ya tinggal dikibas kayaknya. Lengit lah kira-kira gitu. Khalid bin Walid itu kan panglima perang paling luar biasa. Iya, gitu. betul. Nah pada akhirnya ketika Rasulullah masuk ke Mekah sambil memaklumatkan itu, wahai orang kaum Quraisy gitu kan, siapa yang ingin selamat maka masuklah ke rumahnya Abu Sufyan. Woi cerita Abu Sufyan bener kata Hindun. Ya Abu Sufyan nggak bohong ini gitu. Kemudian yang kedua, siapa yang ingin selamat maka masuklah ke Masjidil Haram. Dan yang ketiga, siapa yang ingin selamat masuklah ke rumahnya masing-masing. Wah ribut kan situ pasukan Quraisy, wah pada kesana kesini gitu kan, takut melihat pasukan Muhammad begitu banyaknya. Akhirnya ketika ini adalah sosok orang tua kira-kira usia 100 tahun lagi. Ada yang mengatakan beliau buta, ada yang mengatakan beliau kurang penglihatan gitu. Sambil ini ternyata beliau adalah bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Oh, Masya Allah. Pas ngelihat gitu kan, wahai ayah, dipeluk langsung sama Abu Bakar, masuklah Islam koyo ayah gitu kan, hai babe gitu. Iya saya masuk Islam. Dipangkul aku Abu Bakar, dibawa ke depan Nabi Muhammad. Nah di situ termasuk ya banyak juga situ ke Hindun masuk Islam gitu. Kemudian kakaknya Ali bin Abi Thalib masuk Islam juga. Banyak. Jadi pada akhirnya ketika itu kata Nabi Muhammad begini, wahai Abu Bakar, bukankah engkau bisa membimbing beliau supaya masuk Islam? Enggak Muhammad, saya ingin engkau yang langsung membimbingnya gitu. Ingin minta keberkahannya lah. Cuman yang anehnya ketika bapak Abu Bakar masuk Islam malah sedih, nangis. Ternyata Abu Bakar itu ketika nangis ditanya sama Rasulullah, kenapa engkau Abu Bakar nangis? Saya sedih karena ketika pamanmu ya Nabi di akhir hayatnya belum masuk Islam. Siapa itu? Subhanallah, berarti
ayahnya Abu Bakar itu masuk Islam ketika peristiwa Fatul Mekah ya, Bi? Ya betul. Jadi ketika Fatul Mekah, ya beliau masuk Islam. Nah kemudian Nabi Muhammad terus berjalan ke Ka'bah. Setelah itu sambil melihat mengelilingi Ka'bah, beliau menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kaum Quraisy dengan tongkatnya. Tapi menghancurkannya ada yang mengisahkan hanya ditunjuk kemudian hancur lembur gitu. Iya, betul. Itu yang saya baca juga begitu. Nah, setelah semuanya hancur, dihancurkan gitu kan, maka Bilal disuruh adzan di atas Ka'bah. Seperti itu. Terus bagaimana tuh, Bi, ketika Nabi Muhammad menghancurkan berhala-berhala itu, reaksi kaum Quraisy itu seperti apa? Ya aneh gitu kan. Kok nggak ada efek apa-apa gitu kan kepada Nabi Muhammad. Itu kan Tuhan-Tuhan saya gitu kan. Tapi nggak bisa apa-apa. Berarti memang betul Nabi Muhammad itu sangat adalah utusan Allah yang Maha Esa. Akhirnya semuanya dikumpulkan oleh Rasulullah, kaum-kaum Quraisy gitu kan. Kemudian kaum Quraisy ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Quraisy, apakah yang akan saya lakukan kepada Anda semua?" Kata Quraisy, "Tentunya engkau akan melakukan kebaikan." Begitu. Akhirnya ya semuanya dibebaskan, silakan. Cuman karena terharu dan mungkin tumbuh keimanannya, akhirnya semuanya berbondong-bondong lah masuk Islam. Wallahu a'lam, subhanallah, sangat luar biasa. Iya, subhanallah. Disitulah Mekah terbebas dari kepercayaan nenek moyang dan semuanya masuk Islam. Alhamdulillah. Disebutlah Fatul Mekah. Ya meskipun beres dari Ka'bah, beliau langsung pergi ke Nabi Muhammad langsung pergi ke Masjidil Haram. Seperti itu. Ya, jadi begitu teman-teman, sahabat-sahabat semua. Itu adalah peristiwa Fatul Mekah yang mana disebutkan yaitu dengan pembebasan Mekah dari belenggu kaum Quraisy. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semoga kita semua bisa mengambil ibrah dari peristiwa Fatul Mekah tersebut. See you next time, sampai berjumpa lagi di Obsan selanjutnya. Mohon support dan dukungannya, like, komen, dan subscribe. Yusfan Official.